Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salimat semain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim, bermuajahah, bisa melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Baiklah teman-teman semua, saya akan membagikan layar yang ada di handphone saya. Ini saya gunakan handphone. Terlihat ya ini ya. Saya buka apa ini? Ya, Pak. Oke, buka Classroom. Dan ini aktivitas ini semua terekam dan nanti saya upload di YouTube untuk bisa disimak kembali, apakah oleh yang hadir atau yang mungkin belum hadir nanti bisa menyimak kita. Untuk yang ada suara-suara mohon di mute terlebih dahulu. Oke, saya masuk ke Arkom SIA1. Oke, kemarin saya sudah sempat update tugas ya, batas waktu hari ini jam nanti malam ini ya. Terakhir baru ada 3 yang mengumpulkan, ada Agil, tapi ini kosong nih. Oh ada Agil, Tony dan Wahyu. Oke. Ini yang sudah masuk ya, lumayan lah. Kita masuk pertemuan berapa ini? Pertemuan 3 ya. Oke. Jadi di pertemuan 1 kemarin saya menjelaskan tentang pendahuluan ya. Kemudian yang kedua tentang sejarah komputer. Nah, sejarah komputer. Di sini saya akan review sedikit ya. Saya akan review di pendahuluannya seperti apa. Jadi bagaimana pertama itu kita berani mendefinisikan sesuatu, berani mendefinisikan sesuatu sehingga ketika ada istilah-istilah baru nanti kalian bisa mendefinisikan. Yang pertama kan jangan takut salah. Yang kedua tidak ada yang benaran yang mutlak. Yang ketiga ya terus mencari kebenaran itu sendiri kan. Oke, ini saya sekilas saja. Jadi definisi dari arsitektur dan organisasi komputer itu sendiri kan begitu. Jadi kalau kita bicara tentang komputer ya, maka komputer ini masih secara global. Maka kemarin saya tanya definisi komputer itu apa? Ya kalian yang notabene orang IT terus ditanya pengertian komputer apa ndak tahu ya. Ya sekali, miris sekali gitu ya. Maka ketika kita memaknai sesuatu ada 2 pendekatan. Yang satu adalah secara bahasa atau lugawi kan begitu. Yang kedua secara istilah atau maknawi. Ketika komputer ini sendiri secara bahasa, dia kan dari bahasa Inggris ya, compute ya, to compute ya. Kemudian ada ditambahi komputer. Compute sendiri kan hitung, karena komputer alat hitung gitu. Jadi kalau dari segi bahasa ya komputer itu ya alat hitung. Maka dari sejarahnya kalau lihat dari itu, yang disebut komputer pertama kali itu namanya abacus ya, atau istilahnya sempoa mungkin yang tidak tahu.
Kemudian secara istilah, komputer itu adalah seperangkat elektronik yang terdiri dari unsur hardware, software, dan dioperasikan oleh brainware. Maka ketika ada alat elektronik yang ada hardware-nya, ada software-nya, dan dioperasikan oleh brainware, ya maka dia masuk dalam definisi komputer, begitu. Maka ada beberapa contoh umpamanya. TV ini komputer enggak kan gitu. Televisi itu. Nah, maka dilihat dulu spek TV-nya seperti apa. TV ada hardware-nya enggak? Ada. Software-nya ada enggak? Kalau yang analog mungkin enggak ada. Brainware-nya ya ada. Ya, kalau enggak ada software-nya ya berarti dia belum masuk ranah komputer. Tapi ketika ada, ya sekarang sudah banyak smart TV ya. Ya, ketika ada softwarenya ya berarti dia komputer, begitu. Ya, maka apalagi saya contohkan lagi kemarin lift, contoh lift itu yang naik turun. Nah, ini komputer apa bukan? Ada hardware-nya enggak? Ya ada, jelas. Software-nya ada enggak? Ya, ini gitu. Jadi tadi cari dulu, kalau memang ada dioperasikan oleh brand, ya dia komputer gitu. Jadi lift itu komputer gitu. Ketika sudah memenuhi unsur itu, maka itu istilahnya disebut sebagai special purpose komputer atau komputer yang memiliki tujuan khusus gitu. Nah, kalau yang di lab itu ya, umpamanya di lab, itu namanya personal komputer, PC istilahnya. Personal komputer. Jadi komputer sendiri itu bukan yang kotak itu. Komputer ini adalah sebuah definisi secara global gitu. Nah, yang ada di lab itu namanya PC atau personal komputer. Kalau yang kalian punya, ada yang mungkin punya laptop, punya notebook, punya iPad, punya tab, ya itu komputer semua gitu loh. Komputer semua. Nah, kalau yang seperti PC, dia sudah masuk di multiple purpose komputer atau komputer yang memiliki fungsi banyak begitu. Bisa mendengarkan musik, bisa ngetik, bisa ngedit video, bisa membuat program macam-macam, itu termasuk multiple purpose komputer. Ini kalau kita lihat dari sisi komputer. Kemudian arsitektur dan organisasi itu seperti apa? Jadi kalau arsitektur itu rancangannya. Jadi rancangannya itu arsitektur. Bagaimana rancangan ini agar bisa berjalan dan berfungsi dengan baik, itu namanya organisasi. Kalau kalian di kampus punya namanya rancangan arsitektur susunan pengurus BEM umpamanya, maka itu rancangan. Jadi kalau ada ketua punya wakil, punya sekretaris, punya bendahara, punya divisi-divisi umpamanya, maka itu rancangan atau arsitekturnya. Kemudian bagaimana agar rancangan ini dapat berjalan dengan baik, ya dibutuhkan organisasi gitu loh. Dibutuhkan organisasi agar rancangan tadi bisa berfungsi dengan baik. Itu diorganisasikan. Ketua apa tupoksinya, sekretaris apa tupoksinya, bendahara apa tupoksinya, divisi apa tupoksinya, seperti itu. Maka ketika ini berjalan semua, ya maka itu akan berjalan atau berfungsi dengan baik. Nah, ketika di komputer, di sana ada mainboard, di sana ada memori, di sana ada hard disk, di sana ada kabel-kabel, di sana ada power. Nah, ini rancangan arsitekturnya. Bagaimana agar arsitek ini dapat berjalan? Ya dibutuhkan organisasi, gitu loh. Dibutuhkan pengaturan. Jadi bagaimana cara menyimpan sebuah file, bagaimana mengedit sebuah file. Nah, maka ini namanya organisasi. Seperti itu. Ya, di sini ini jadi ada pemindahan data, penyimpanan data, pengolahan data, dan seterusnya. Nah, kemudian di struktur komputer sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, komputer ini ada komputer. Komputer ini
hubungannya ada peripheral dan communication lines. Peripheral ini, jadi peripheral itu adalah device di luar komputer, itu istilahnya peripheral. Contoh apa? Printer. Printer itu adalah sebuah device atau alat yang ada di luar komputer. Ini namanya peripheral. Ada kamera, ada proyektor, semuanya namanya peripheral. Kemudian ada communication lines atau jalur komunikasi. Nah, komputer kalau di zoom ya, ini ada CPU, Central Processing Unit, ada main memory, ada I/O input output, dan ini semua terhubung dalam sistem interconnection, jadi terhubung oleh koneksi atau istilahnya nanti bus, terhubung dengan bus. Nah, di dalam CPU ada ALU, ada CU, ada register, dan ini dihubungkan oleh internal bus. Nah, itu yang sekilas di pendahuluan, Nah, sekarang di pertemuan 2. Saya kurang tahu kalian itu, saya suruh download, apakah sudah download atau belum, saya enggak ngerti. Apakah kalian sudah baca atau belum, saya juga enggak ngerti. Makanya ini ya apa ya, harusnya ya dibaca. Ini saya jelaskan sekilas saja. Di pertemuan 2 ini kita bahas tentang sejarah komputer. Jadi sejarah komputer terbagi 2, ada secara hardware, ada software. Gitu. Nah, pertama ini secara hardware ya. Jadi bagaimana sejarah komputer secara hardware. Nanti lengkapnya kalian baca. Jadi ada komputer pertama. Ini tahun 43. Ini digunakan untuk menghitung tabel lintasan peluru. Ini termasuk special purpose komputer. Jadi komputer yang digunakan untuk tujuan tertentu saja. Nah, ini tahun 46. Ini besar sekali seperti ini. Namanya komputer ENIAC. Dan dia menggunakan desimal, bukan biner. Beratnya saja 30 ton. Dan membutuhkan sekitar 18.000 vakum tube. Vakum tube itu tabung hampa. Yang nantinya tabung hampa ini digantikan oleh transistor. Ya, transistor. Jadi kalau kalian beli ke toko elektronik, transistor murah sekitar 1.000 mungkin. Mohon di mute dulu, yang bersuara di mute. Nah, ini ketika ditemukan transistor ini bisa membuat komputer ini lebih kecil ya, lebih kecil lagi ya, karena ada transistor. Dia menggantikan fungsi dari tabung hampa ya. Kemudian juga ditemukan mikroelektronik ya, atau nanti namanya IC, integrated circuit. Ini jadi kalau mau lihat tahun-tahunnya itu 46 dan seterusnya, ada SSI, MSI, LSI, LSI, ZLSI, itu small scale integration. Jadi dalam satu IC, satu chip itu sekitar sampai 100 device on a chip ya, dan seterusnya. Sehingga nanti itu adalah dasar dari mikroprosesor atau prosesor ya. Nanti ada itu Intel 4004. 4004 ini masih sangat sederhana sekali. Dia 4 bit ya. Satu chip 4 bit. Dia punya berapa? 16 kaki. Baru punya 16 kaki. Kemudian 8008 dan seterusnya. Ini tahun 89, 804, 86 ini belum Pentium ini. Belum Pentium 1 ini. Ya, belum Pentium 1. Ya, kemudian ya nanti ya Pentium 1, Pentium 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sekarang sudah Core i ya, Core i3, Core i5, Core i7 dan seterusnya. Itu sudah prosesor yang sudah isinya banyak sekali gitu ya. Jadi memang semakin berkembang teknologi, maka ya berkembang pula ini kapasitasnya.
dan seterusnya. Termasuk file-filenya itu berkembang juga. Di zaman saya dulu itu pakai disket itu sekitar 3,14 MB. Itu sudah bisa ngisi macam-macam. Bisa ngisi data, bisa ngisi musik, bisa ngisi master game itu 3,14 MB. Kalau sekarang foto satu aja sudah lebih 3 MB gitu. Ya, padahal dulu enggak. Ya, maka semakin besar juga ini semakin besar juga. Sekarang flash disk juga sudah tidak ada, 1 GB aja sudah tidak ada untuk flash disk seperti itu. Oke, kita lanjut ke iklan, guys. Ke drive pertemuan 2B ini tentang mohon izin bentar ya Pak, ini Pak minta handphone Pak. Halo. iya. Thank you Pak. Pak Andis. Oh iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Sudah. Lanjut Pak. Oke. Sudah Pak. Ini kuliah. Oke. Di screenshot aja, kirim ke Pak Miftah. Oke, yang kedua adalah tentang sejarah software ya. Software kita tahu ada macam-macam juga kan. Jadi ada software aplikasi, sistem operasi, dan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi ini contohnya ini. Sebelum Masehi mana ya? Sebelum Masehi. Ini pakai obor ya. Jadi obor itu termasuk software. Ya, jadi dia untuk penanda. Kalau obornya sendiri hardware, tapi pesan yang disampaikan oleh obor itu software. Nah, kalau di lingkungan kita ya kentongan lah, contohnya kentongan. Walaupun sudah jarang dipakai sekarang ya. Jadi kentongannya itu hardware, tapi pesan yang diberikan oleh kentongan itu software itu. Jadi umpamanya tok 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 umpamanya itu kebakaran umpamanya. Tok 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 umpamanya itu mungkin ada kemalingan seperti itu. Pesan yang disampaikan oleh bunyi itu sendiri itu software ya. Tapi kentongannya hardware. Jadi hardware itu fisik, bisa disentuh. Kalau software itu non fisik, tidak bisa disentuh gitu. Tidak bisa kan nyentuh, sampai nyentuh sistem operasi tidak bisa kan, nyentuh aplikasi tidak bisa gitu. Jadi kalau komputernya hardware, kalau laptopnya hardware, HP-nya hardware, tapi aplikasi di dalamnya sistem operasinya itu software, tidak bisa disentuh. Ini sejarahnya ya, sejarahnya seperti ini sejarah. Kemudian ini juga sejarah bahasa pemrograman ya. Ada Fortran, Algol, COBOL, dan seterusnya. Ini ada For Pascal ya, C itu tahun 74 ya. Terus aplikasi juga ada Electrical Pencil, WordStar, Apple Lotus ya. Sekarang Word ya, Microsoft Word ke Microsoft, termasuk sistem operasi ya. Di situ ada Windows ya. Kalau saya dulu mulai Windows 95 itu 95, 98 dan seterusnya itu sudah mengikuti gitu. Nah, itu untuk review ya. Review teman-teman. Mana nih?
dirimu. Oke, saya berhenti berbagi dulu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari review. Kalian sudah pernah kuliah enggak ketika pulang ini? Sudah ada? Sudah Pak, kemarin Pak Zehol ya? Iya Pak Zehol. Oke, sekarang dari review pertemuan 1-2, terus kalian juga dapat tugas ya. Tugas buat artikel tentang komputer masa kini dan masa depan. Itu topik ya, topiknya. Kalau judulnya ya terserah. Judulnya itu. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Sebelum nanti saya lanjut ke slide pertemuan 3. Ada pertanyaan. Kamu ditanya enggak sama mbahmu pengertian komputer apa gitu? Pengertian memori apa? Belum ada ya? Iya. Ya enggak Pak, enggak ditanya gitu. Ditanya apa? Ditanya definisi santri. Sin non tak ya. Sudah hafal belum ini? Belum Pak. Masya Allah, jujur bentar. Apal pura David? Mau SKN no? Mau SKN masuk gak apal santri? Yes, sing kelihatan tuh. Baru selesai halaman Pak. Wah. Ayo silakan. Atau tentang tugasnya, enggak ada kesulitan ya. Saya itu untuk tugas, saya pengen kalian tuh bahas yang kekinian. Yang kekinian, contohnya itu fintech itu finance teknologi. Nah, bahas-bahas kayak gitu atau bahas tentang dompet digital. Sekarang kan banyak dompet digital, ada Dana, ada OVO, GoPay, ada Flip juga. Flip itu startupnya bikinan anak-anak Indonesia, Flip ya. Jadi Flip itu, tahu Flip ya? Flip itu untuk transfer gratis ya. Untuk transfer ke rekening tapi gratis karena ada keresahan dari foundernya. Kalau transfer itu kan mesti bayar kan, BRI ke BNI umpamanya atau ke BCA itu kan bayar, dan itu lumayan kan, biayanya itu ada yang sekitar 6.500, ada yang 5.000. Itu kalau sekali transfer, kalau 10 kali kan. Keresahan itu akhirnya dijadikan aplikasi dan jadi perusahaan sekarang. Contohnya Flip itu. Saya pengen kalian bahas-bahas kayak gitu karena sekarang sudah eranya begitu gitu. Termasuk juga mungkin mau ada yang mau bahas tentang pinjol ya, pinjaman online ya, itu mungkin kan. Kok cek gampangnya gitu kan. Kamu dapat uang kan gampang dari online. Terus marketplace juga, kamu bahas-bahas tentang marketplace. Mungkin Bukalapak, Shopee, Tokopedia, mungkin TikTok Shop. Kenapa kok TikTok Shop ditolak oleh pemerintah? Gitu-gitu sebetulnya buat artikel. Oke, enggak ada pertanyaan ini. Enggak ada ya. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga saya lanjutkan. Oke. Masuk lagi ke sini, saya cari dulu drive-nya. Pertemuan 3 ada 3A sama 3B. Yo nek PTE sapa iku? Suara cacit ya. Oke.
Yang ketiga ini membahas CPU, Central Processing Unit. Ya, jadi disinilah pusat pemroses daripada komputer itu sendiri. Ya, jadi komponen terpenting di situ. Ya, di dalam CPU ada ALU, control unit, register, kemudian ada CPU interconnection. Nah, ini di ALU, CU, register, dan dia dihubungkan oleh CPU interconnection. ALU sendiri ini ya bertugas membentuk fungsi pengolahan data. Jadi aritmatik logik ya. Kalau operasi aritmatika itu kan ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu ALU. Ya. Maka dia ada dua bagian, unit aritmatika dan unit logika boolean. Nah, jadi unit aritmatika itu yang saya sebutkan tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu aritmatika. Kalau unit logika boolean itu if then else itu. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Itu tugasnya ALU. Ada control unit, ini bertugas mengontrol operasi CPU, termasuk juga mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut ya. Itu. Ini yang mengontrol apakah satu instruksi ini akan dieksekusi enggak gitu kan. Nah, jadi mengambil instruksi ini istilah lainnya adalah fetch ya, nanti. Kemudian register ini menyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Sifatnya sementara. Ini namanya register ya. Atau kadang disebut juga cache memory. Ya, ini bersifat sementara. Kemudian CPU interconnection ini dia yang menghubungkan ya ALU, kontrol sama register. Nih. Dan CPU interconnection ini ya disebut juga dengan bus. Ya, karena ada di dalam namanya disebut bus internal. Jadi bus internal itu adalah jalur yang ada di dalam komputer. Di dalam komputer. Kalau di luar komputer itu bus eksternal. Ya, nanti ada bahasan sendiri namanya sistem bus. Nah, ini penampakannya komponen internal CPU. Ya. Di situ ada ALU, GU, register. Nah, dihubungkan oleh CPU interconnection. Ini strukturnya seperti ini kalau internal CPU. ALU ada kontrol register dihubungkan oleh bus internal. Fungsi CPU menjalankan program yang disampaikan yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi dan mengeksekusi satu persatu. Nah, ini ada namanya siklus instruksi. Ya. Siklus instruksi. Ya, ini. Kemudian pandangan paling sederhana eksekusi program dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah yaitu fetch. Ini operasi pengambilan instruksi namanya fetch. Kemudian operasi pelaksanaan instruksi namanya execute. Ya, fetch dan execute. Ya, contohnya kayak gini. Start mengambil instruksi, mengeksekusi instruksi. Ya, mengambil instruksi namanya siklus fetch. Mengeksekusi instruksi namanya siklus execute. Dan di situ ada halt. Halt ini berhenti sementara, pemberhentian. Halt. Ya, nanti ada namanya interupsi. Ya, nanti siklus fetch eksekusi. Ya, ini setiap siklus instruksi CPU awalnya akan baca instruksi dari memori dan seterusnya. Fetch eksekusi. Aksi CPU memori, CPU I/O, pengolahan data, aritmatika dan seterusnya. Siklus eksekusi. Bagaimana CPU mengeksekusi instruksi yang diberikan kepada CPU. Ya, itu ya. Oke, nah ini belum ada nih. Belum membahas tentang hal tadi ya. Oke, mungkin ini di sini di bawahnya ada fungsi interupsi. Nah,
Jadi interupsi ya, atau halt tadi itu ini ketika ada instruksi setelah instruksi. Jadi ada instruksi kemudian dijalankan. Ketika instruksi ini dijalankan dan belum selesai, ada instruksi lain. Nah, ini namanya interupsi. Dan ini ada berbagai macam cara pembacaan. Ketika interupsi ini lebih prioritas, maka interupsi ini dijalankan dulu. Yang pertama tadi berhenti dulu, di stop, di halt namanya. Ya, diberhentikan dulu. Ketika interupsi yang kedua selesai, maka ini bisa dijalankan kembali. Ya, itu namanya interupsi. Dan interupsi ini sangat banyak sekali manfaatnya ini. Interupsi. Karena ada interupsi inilah, maka komputer bisa melakukan banyak kegiatan atau istilahnya multitasking. Gitu loh ya. Nah, kalau yang seperti tadi itu saya bilang single purpose computer ya. Nah, ini hubungannya kalau jangan diinstruksi ada single tasking. Jadi komputer hanya melakukan satu tugas ya. Kalau multitasking itu bisa melakukan banyak tugas. Ini barokahnya dari ada interupsi ini tadi. Nah, ini modelnya seperti ini. Start, mengambil instruksi, eksekusi. Ada interupsi. Kalau interupsi diizinkan, ya, ini bisa ada namanya siklus interupsi. Kalau ditolak ya melanjutkan instruksi sebelumnya. Ini ada dua pendekatan sekuensial, ya. Nih, sama ada pendekatan bersarang atau nested. Ya, ini kalau sekuensial itu kayak gini. Ini sekuensial. Ya. User program interupsi X. Interupsi X dijalankan, kembali ke user program, ada interupsi Z dijalankan, kemudian lanjut lagi. Kalau nested kayak gini. User program ada X ini dijalankan, X belum selesai, ada interupsi Z-nya dijalankan dulu sampai selesai. Nah, kemudian ini. Nah, interupsi ini kalian akan terasa ketika komputer kalian tuh lemot. Nah, kalau komputer kalian lemot itu kesulitan untuk mengerjakan banyak perintah. Tapi kalau tidak lemot itu enak saja. Jadi mamanya ngetik sambil dengarkan musik sambil ngeprint itu enak saja. Gitu loh. Tapi ketika lemot ya tidak bisa. Mendengarkan musik mungkin musiknya ceket-ceket. Ngeprint mungkin printnya error nanti. Itu kalau mamanya enggak ini. Itu berarti proses interupsinya tidak jalan. Kayak gitu. Ini ada contoh kasus. Sudah. Saya lanjut ke yang 3B. 3B. Oke. Kalau 3B ini langsung bahas busnya ya. Jadi langsung bahas di busnya. Jadi tadi di jalur ya, jalur tadi. Jadi bus ada dua, internal dan eksternal. Bus internal itu adalah jalur yang ada di dalam komputer. Kalau eksternal jalur yang ada di luar komputer. Bentuknya apa sih bus itu? Bentuknya kalau di dalam komputer ya, kalau kalian buka laptop kalian atau komputer, di sana ada jalur-jalur ya. Jalur-jalur, ada kabel mungkin, tapi yang banyak ya ini jalur PCB ya. Nah, itu namanya bus ya. Kalau di luar ya jelas kabel kan yang menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain dalam satu jaringan ya. Ya itu kabel, bisa kabel begitu. Ini bus. Ini masih siklus tadi ya. Ini kita skip aja.
Ini contohnya sama ya, langsung ke bus ya. Bus atau sambungan aja, sambungan ya. Sambungan memori, menerima dan mengirim data, menerima address, menerima sinyal. Sambungan I/O, input output ya. Ini menerima data dari komputer, mengirimkan data ke periferal. Inputnya menerima dari periferal dan mengirim data ke komputer. Jadi bus ini ya sebagai ini aja, apa hub lah, penghubung saja. Sambungan I/O, CPU connection ya, jadi CPU connection, jadi mengkoneksikan CPU, membaca instruksi data, menulis data, mengirimkan sinyal dan seterusnya. Nah, ini apa sih bus itu? Jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Nah, seperti itu. Ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Data bus, address bus, kontrol bus. Jadi ada bus itu. Bus data itu berarti dia yang dilewatkan itu jalurnya adalah bisa jalur data. Address ini alamat. Ya, jadi yang untuk pengalamatan data. Kontrol ini untuk pengendali, pengontrol. Nah, seperti ini. Ini ada CPU, ada memori, ada I/O. Dia terhubung bus. Busnya ini ada 3 itu, kontrol, address, data. Bentuk fisik ya tadi sudah saya jelaskan, jalur-jalur pada PCB, kabel ya, dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk di pertemuan 3 tentang CPU dan juga membahas tentang bus ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kosma ada Kosma ini. Ya silahkan di absen ya Mas Tony ya. Sampai absen yang hadir. Ya. Iya Pak, tak kirim ke Pak Miftah ya Pak. Ya nanti sampai absen aja. Oke, silakan ada pertanyaan guys. Kalau tidak ada saya yang tanya ini. Saya mau bertanya nanti diangkat tangan ya. Tuh, diangkat tangan. Gak usah rebutan loh ya. Iya. Isi oleh ngopi loh iki guys. Belum puasa guys. Ya Iya. masih di kopiku mau guys. Saya kopinya ini kopi sisa Pak, semangat. ini izin ya Pak, sambil absen kirim ke Pak Miftah Pak. Ya santai santai. Oke. Ada yang tahu definisi komputer? Ya angkat tangan. Angkat tangan. Mosok ditunjuk, Rek. Ini terekam loh, nanti masuk di YouTube saya nanti. Ayo, moco gak apa-apa, moco. Kan gak ketok. Komputer. Kok diam ini? Saya Pak. Ayo, Mas Jen, ayo. Ayo. Ini setahu saya aja Pak. Ya. Komputer adalah alat yang mampu menginput data Pak. Walah, wis diomongi kok mau. Gak masuk. Tadi kan sudah disampaikan definisinya komputer. Gak masuk. Ya ada lagi. Saya Ya. komputer adalah dari perangkat lunak yang terdiri dari software, hardware yang diri oleh firmware. Oke. Ya. Ya udah.
Jadi itu komputer ya guys. Di komputer itu perangkat alat elektronik yang terdiri dari unsur hardware dan software dioperasikan oleh brainware. Ngono. Yes. AC itu komputer apa bukan? AC komputer ada hardware-nya, ada software-nya ya, ada brainware-nya. Oke. Terus kulkas komputer apa bukan? Ya komputer Pak. Komputer. Iya betul. Kulkas itu termasuk komputer. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada brainware-nya. Gitu loh. Softwarenya di mana Pak itu Pak? Ya takono tukang kulkas kono. Tanya. Makanya kalau beli kulkas itu ada manual booknya ya, dilihat di manual booknya dia pakai software apa gitu. Apalagi contohnya kipas angin komputer apa bukan? Bukan Pak. Bukan. Ya bukan, kecuali ada kipas angin yang terbaru mungkin ya. Ya makanya kalau ngasih contoh ya harus jelas barangnya itu ya. Ya sekarang ada kipas angin yang sudah masuk komputer. Kalau kipas anginnya itu sudah pakai remote, ada LCD-nya, ada bisa kita kendalikan, bahkan mungkin dikendalikan pakai HP ya. Itu termasuk komputer kipas anginnya. Tapi kalau kipas angin di rumahmu kira-kira yoga kira-kira yoga gitu loh. Oke, sekarang saya tanya definisinya laptop. Tahu laptop enggak kamu? Definisinya laptop Pak. Ya. Definisinya apa? Oh ini Pak. Ya. Laptop atau komputer adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan sehingga sifatnya portabel. Salah, Beratnya itu Ramaso. nyoba aja Pak. Halo Pak, ini menurut Wikipedia loh Pak ini Pak. Iya Wikipedia nih salah. Wikipedia ini Pak, salah Pak. Iya belum kuliah. Belum kuliah Pak Ahlis ya. Belum kuliah saya itu. Kalau seperti itu HP-mu kan berarti termasuk portable juga. Kan ini beratnya disebutkan 1 sampai 6 kilo Pak. Oh, ya berarti ada HP beratnya 1 kilo, yang enggak ada lah. Berarti notebook kan enggak, masuk Pak. juga. Kan notebook enggak sampai 1 kilo. Sampai cobaan ini loh Pak. Ada. Wikipedia Pak. Wikipedia. Ayo ada lagi. Nanti kamu komen di Wikipedia. Katanya dosen saya salah ini. Sudah, enggak ada lagi. Oke. Jadi laptop itu adalah komputer yang penggunaannya di pangku
Tahu Di dipangku? Pak. Ya. Dibawa kemana-mana ya Pak? Dipangku makainya, menggunakannya dipangku. Jadi kalau kamu taruh di atas meja itu bukan laptop namanya. Ini di atas meja saya Pak. Gimana, Salah. Harus dipangku. Kalau di atas meja namanya desktop. Jadi asal-asalnya kenapa itu dinamakan laptop, kenapa dinamakan notebook, kenapa dinamakan tab, itu karena dari cara penggunaannya. Begitu loh. Dari cara penggunaannya. Lap itu artinya pangkuan, top artinya di atas, laptop artinya di atas pangkuan. Kenapa disebut laptop? Karena komputer itu cara menggunakannya di pangku, di atas pangkuan. Gitu. Kenapa dinamakan notebook? Ya, kenapa dinamakan notebook? Karena itu cara penggunaannya seperti catatan buku. Ada yang punya notebook enggak itu? Ada yang punya notebook enggak? Buku catatan. Buku catatan coba lihatkan yang punya. Hah? Coba. Mana yang punya buku catatan? Coba. Punya enggak? Enggak ada. Jadi cara menggunakannya itu seperti buku catatan. Jadi kalau ngetik itu pakai tangan. Bukan ditaruh meja, bukan ditaruh pangkuan, tapi ditenteng aja. Seperti kalian nulis di buku catatan kan. Nah, jadi kalau ngetik itu ya notebooknya itu ya ditenteng aja pakai tangan. Kayak gitu. Kalau bawa nggak usah dimasukkan tas, dikempit. Ya. Itu notebook namanya. Jadi dari cara penggunaannya seperti itu. Kalau itu sudah cocok itu, cocok enggak, tidak terbantahkan. Oke, ada lagi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan instruksi? Instruksi adalah sebuah perintah Pak. Ya salah lek ngono tok jawabanmu. Gimana Pak? Ya salah kalau jawabannya cuma begitu tok. Perintah apa? Perintah apa? Perintah yang diberikan kepada komputer. Itu namanya instruksi. Itu loh. Komputer mengambil perintah disebut apa tadi? Proses komputer mengambil perintah itu disebut apa? Tadi lo tak presentasikan pertemuan 3. Oh, kok nggak ada yang tahu ini? Wah. Namanya siklus Fetch. Siklus Fetch itu komputer mengambil perintah. Kalau komputer melaksanakan perintah, namanya apa tadi? Siklus
execute. Waduh, kok ora enek sing bersuara rek. Siklus execute itu komputer melaksanakan perintah. Nah loh. Pertanyaan selanjutnya, karena tadi yang tanya kan saya yang tanya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bus? Bus apa bus? Haki ngomong mikmu ki. Mikmu matikan anu dulu, piyetan mikmu kalau ngomong ki. Oh, Haki malah ngumpet. Dipiyat itu suaranya kalau pengen ngomong. Ternyata ngomong sama orang lain si Haki. Ayo. Ayo sapa kowe? Ayo. Bus mau lo bus. Apa cuy bus cuy? Weh. Nanti ini rekaman ini harus dilihat ulang nih. Sebarkan ke tetangga sama ke saudara-saudaranya nanti ya. Masukkan ke grup-grup keluarga ya, biar subscribe Pak Akil semua itu. Bus itu jalur ya. Bus itu artinya jalur pada komputer. Nah, bus itu ada dua, internal dan eksternal. Oke wes, ayo silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada saya tutup, sudah 1 jam. Tidak terasa sudah 1 jam kita bersama. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, apa Zen? Tanya Zen, tanya Zen. Tanya apa kamu? Ya Pak, ini Pak. Oh, iya. Kemarin kan pertemuan pertama saya masih belum masuk Pak. Terus? Di pesantren. Bapak alamatnya di mana Pak? Situbondo toh di dekatnya Sukorejo sini. Enggak kayak lokasinya kan Banyuwangi Pak. Saya juga Banyuwangi Mas Amino. Ya di sini di Sumber Anyar saya, Banyu Putih. Bukan Banyuwangi. Oh. Timurnya Sukorejo saya sini. Cari Iya, Pak, nanti, iya, Pak, cari di Google Pondok ODGJ Situbondo. Wes. ODGJ Pak. Ya, nanti ketemu pondok saya sini. Nanti, ya. Kamu sekalian nyantri sini nanti Zen. Nyantri di sini Zen. Nanti insya Allah puasa nanti saya ngaji kitab. Habis subuh, habis asar sama habis taraweh. Live Pak. Ya, nanti saya live di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Ya Pak, siap Pak. Ada pertanyaan lain? Ada ya. Oke, kalau sudah ada terima kasih. Silahkan dikerjakan. Tugasnya terakhir hari ini loh ya. Terakhir hari ini. Ya Pak. Oke, sampai ketemu. Tetap semangat. Selamat belajar. Selamat SKN. Terima kasih. Afu minkum hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.